Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Rektor UINSI Samarinda yang sedianya akan mengisi kajian zuhur berkah Ramadan 1447 Hijriah perdana. Beliau berhalangan hadir dan insya Allah tukar jadwal, dan pada kesempatan ini kajian zuhur berkah Ramadan 1447 Hijriah disampaikan oleh guru kita, Guruta Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG. Akan disampaikan durasi kurang lebih 20 menit, menyampaikan tema tentang bagaimana kita menyatukan diri kita bersama Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Dan sebelumnya marilah kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan ikuti kajian bersama guru kita, Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana. Mari senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Bapak Ibu dosen, guru besar, para kiai, para ustazah, ustadz, para mahasiswa yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya mewakili Pak Rektor menyampaikan ceramah atau bahan diskusi kita semua pada kesempatan siang hari ini. Semoga tidak mengurangi keberkahan pertemuan hari ini. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kembali kita bersyukur. Sekali lagi kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah kita semua yang hadir di sini terutama masih diberikan panjang umur, karena ada yang sebelum Ramadan sudah dipanggil menghadap kehadirat Allah sehingga dia tidak lagi bertemu bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu bulan mulia ini. Ada juga yang panjang umurnya tapi boleh jadi kurang sehat, ada di rumah sakit sehingga dia juga tidak bisa optimal melaksanakan ibadah.
Kita alhamdulillah masih sehat, juga panjang umur. Atau ada juga yang sehat, panjang umur juga, tapi belum kuat imannya, sehingga imannya hanya secara administrasi saja. Dia tidak memperlihatkan penghambaannya kepada Allah, kesyukurannya untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Itu sebabnya berkali-kali kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan kembali. Semoga bulan Ramadan yang akan datang kita semuanya masih bisa lagi ketemu ya, dan mengoptimalkan kesempatan pada bulan Ramadan ini, dan memohon kepada Allah juga masih dipanjangkan umur kita bisa ketemu bulan suci Ramadan yang akan datang. Karena ada filosofinya pohon kelapa ya, filosofi buah kelapa. Filosofi buah kelapa itu ada yang masih berbunga sudah jatuh, ya masih kecil-kecil jatuh. Ada yang kuat bisa sampai berisi tapi diambil untuk dijual di jalan-jalan itu untuk diminum oleh orang-orang yang haus, jatuh juga. Ada yang diambil pada saat tua, ada juga yang tidak diambil-ambil tapi jatuh juga. Semuanya akan jatuh, cuma waktunya berbeda-beda. Filosofi ini menunjukkan bahwa kita harus senantiasa setiap waktu memaksimalkan kesempatan yang ada untuk selalu bersyukur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini tentu disampaikan oleh para kiai kita, para ulama kita. Di sini ada banyak kiai ya, Ustadz, Pak Syakur, Pak Mustamin, Pak Asha dan sebagainya, bahwa di dalam Al-Quran itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, inna iddatasy-syuhuri indallah, sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah itu isna asyar, ada 12. Jadi memang Al-Quran menyebut ada 12 bulan. Anak-anakku bisa cari itu di surah berapa, saya hanya hafal aja, enggak tahu surahnya. Nah, salah satunya itu ada bulan Ramadan. Jadi 11 bulan yang lain ditambah 1 bulan Ramadan, jumlahnya ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini ternyata yang paling mulia itu dikenal dengan istilah Sayyidus Syuhur, penghulunya ya, penghulunya para bulan. Iya, berarti dialah bulan yang paling mulia, adalah Syahrul Ramadan. Bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah itu adalah bulan Ramadan, yang mulai kemarin maghrib hari ini udah memasuki hari pertama bulan suci Ramadan. Bulan yang paling mulia, banyak sekali kemuliaan-kemuliaannya, banyak sekali keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilahnya. Tentu kesempatan ini coba kita sebut beberapa keistimewaan, keutamaan. Mudah-mudahan itu menjadikan kita semua termotivasi untuk memaksimalkan kesempatan yang ada untuk memperkuat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yang pertama, bulan Ramadan itu kita kenal dalam bahasa Indonesia sebagai bulan suci ya. Bulan suci. Kenapa dia disebut bulan suci? Karena bulan ini adalah tempat setiap hamba yang ingin mensucikan dirinya kembali, yang ingin membersihkan hatinya lahir batin, maka disebutlah dia dengan bulan suci. Kalau dalam hadis itu disebut dengan bulan ampunan ya.
bulan ampunan, dikenal dengan bulan suci. Kita coba lihat atau mereview perjalanan hidup manusia ya, bahwa manusia itu oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai makhluk yang lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan dia fitrah, suci, atau juga ada yang memaknai memiliki potensi ketuhanan, bersih. Tapi dalam prosesnya selain itu dia juga memiliki potensi-potensi lain ya. Ada potensi positif, ada potensi negatif. Kalau bahasanya salah satu sufi yang kita kenal dengan Al-Hallaj. Al-Hallaj itu menyebut bahwa meskipun anak itu suci, bersih, ya, dia memiliki dua potensi yang bertentangan, berlawanan. Yang satunya namanya kuwatus syahwat atau kuwatul hayawanat. Nah, ini potensi negatif ini. Potensi-potensi yang memungkinkan dia ini menjadi makhluk yang memiliki karakter yang sama dengan binatang. Misalnya binatang itu egois, rakus. Nah, manusia ini bisa atau makhluk manusia ini memungkinkan untuk menjadi memiliki sifat rakus dan lain-lain. Tapi di sisi lain manusia juga memiliki potensi ketuhanan, namanya kuwatul iman, ya, potensi ketuhanan. Kalau bahasanya Al-Hallaj itu namanya lahut, ya. Kalau potensi ketuhanan namanya nasut, yang negatif namanya nasut, ya. Yang positif potensi ketuhanan namanya lahut. Selama 11 bulan kita kadang-kadang tidak bisa mengendalikan nasut kita, tidak bisa mengendalikan potensi kebinatangan kita, tidak bisa mengendalikan kuwatus syahwat kita, tidak bisa mengendalikan nafsu la'amarah kita, sehingga hati kita menjadi kotor, jiwa kita menjadi berdebu, tidak bercahaya. Bisa jadi karena merasa paling hebat, punya pengetahuan paling tinggi, paling pintar, paling ganteng, paling kaya, sehingga batinnya itu penuh dengan dosa. Selama 11 bulan boleh jadi, baik yang tua maupun yang muda, ya kan? Mungkin karena masih muda, merasa masih bisa panjang umur, masih bisa bertobat nanti, akhirnya dia mengabaikan perintah Allah. Nah, selama 11 bulan ini bisa jadi banyak dosa. Maka kehadiran bulan suci Ramadan ini memberikan kesempatan kepada kita semua, baik yang merasa punya dosa, apalagi yang tidak, tapi pasti semua punya dosa, punya kekurangan. Bulan suci Ramadan ini disebut bulan suci karena tempat kita untuk mensucikan diri kembali. Kalau perlu kita bahasakan, dimasukkan di mesin cuci kembali, dikasih rinso, dikasih sabun, terus hasilnya insya Allah bersih lagi. Maka nanti dikenal kita semuanya insya Allah akan merayakan namanya Idul Fitri. Idul Fitri itu dari dua kata, dari kata ada dan al-fitri. Ada yaudu idun, ya kalau tidak salah, koreksi kalau kalau salah. Idun itu kembali fitri, kembali suci lagi. Jadi orang yang merayakan hari raya Idul Fitri itu bukan orang yang hanya
punya duit banyak. Yang merayakan hari raya Idul Fitri itu bukan karena dia memiliki baju baru, tapi yang merayakan hari raya Idul Fitri itu adalah mereka yang berjuang sungguh-sungguh, mujahadah di bulan suci Ramadan, memaksimalkan seluruh perintah Allah, sunnah-sunnahnya dihidupkan dan lain-lain. Akhirnya dia akan menikmati dengan Idul Fitri. Pada saat itu dia akan kembali suci lagi. Nah, bisa jadi keutamaan bulan suci Ramadan ini satu karena tempat untuk mensucikan diri kembali, tempat untuk membersihkan diri kembali, membersihkan mata kembali, membersihkan pikiran kita kembali, membersihkan rohani kita kembali, bersihkan hati kita kembali. Karena hati ini banyak sekali penyakitnya ya. Penyakit hati itu banyak. Coba saja identifikasi penyakit hati menurut Al-Quran, itu banyak sekali. Mulai dari riyanya, hasadnya, rakusnya, ananianya. Coba saja identifikasi ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan, mengindikasikan penyakit hati. Itu banyak sekali. Sehingga ini hati kita harus dibersihkan di bulan suci Ramadan, agar insya Allah nanti di hari raya itu benar-benar kita kembali suci. Itu yang pertama. Yang kedua, dua saja mungkin nanti ya yang kelamaan. Yang kedua, bulan Ramadan ini anak-anak kita pasti sudah hafal juga ini ya. Keutamaannya itu adanya malam Lailatul Qadri. Coba cari di bulan yang lain, di bulan Sya'ban, bulan Rajab, Muharram, Safar, tidak ada malam Lailatul Qadri, enggak ada itu. Biar kita nangis minta kepada Allah siapkan malam Lailatul Qadri di bulan-bulan 11 bulan, enggak ada di sana. Tidak ada. Di bulan Ramadan pun juga siangnya juga enggak ada itu malam Lailatul Qadri, enggak ada ya. Karena Allah sudah mengatakan Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadri, bukan siangnya. Jadi ada orang yang berpuasa dan lain sebagainya belum tentu juga dia bisa menemukan Lailatul Qadri. Lailatul Qadri itu ditegaskan oleh Quran dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sesungguhnya kami menurunkannya. Hu-nya itu kembali kepada insya Allah Al-Quran. Jadi sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadri. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Tahukah kalian, tahukah kamu, mengertikah kamu, paham enggak apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadri? Dijawab oleh Allah, Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadri itu khairun, lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Wah, ini kalau kita bisa insya Allah niat karena Allah bisa menemukan berkahnya Lailatul Qadri itu ya, maka kita sama dengan beribadah lebih baik dari 1000 bulan. Coba 1000 bulan itu dikali 12, berapa tahun itu? Bisa jadi 90 tahun ya. Kalau tidak salah ingat, asbabun nuzul dari ayat ini memang adanya tanda petik kecemburuan Rasulullah kepada umat-umat terdahulu yang panjang umurnya. Karena panjangnya umurnya, umat-umat terdahulu itu memberi potensi panjang juga ibadahnya. Sementara kita ini ya, kalau bahasa hadis itu baina sittin wa sab'in,
antara 60 sampai 70. Ada di atasnya presentasinya sedikit, ya, ada yang 80, ada yang 90, yang 100 sedikit. Sehingga waktu ibadah kita hanya ya maksimal bisa segitu, 60 sampai 70. Itu pun kalau optimal. Ya, Allah memberikan keistimewaan. Kecemburuan tanda petik tadi itu dibalas oleh Allah dengan memberikan keistimewaan meskipun pendek umurnya, hanya sampai 60, 70, 80. Tapi kalau optimal beribadah di bulan suci Ramadan, disiapkan malam Lailatul Qadri, adanya di bulan suci Ramadan, maka bisa beratus-ratus kali itu umurnya umat Nabi Muhammad itu. Setahun saja kalau dia menemukan pahalanya Lailatul Qadri 90 tahun. Kalau umurnya berpuluh-puluh tahun dikali berapa itu? Ini kalau matematikanya ya. Tapi jangan, ibadahnya bukan karena begitu, bukan karena angka ya. Puasa ibadah itu bukan karena angka-angka, terlalu hitung-hitungan dengan Allah. Ibadah saja dengan Allah ikhlas, optimal, maksimal, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adanya di bulan suci Ramadan, namanya Lailatul Qadri. Malam Lailatul Qadri adanya di malam. Kita tidak tahu kira-kira pasnya di mana, itu dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Tentu ada maknanya, ada tujuannya. Kalau disebutkan oh Lailatul Qadar itu malam pertama, ya semuanya ibadahnya malam pertama saja. Nanti malam kedua dan seterusnya nggak ada yang datang lagi. Atau malam ketiga saja. Cuma biasanya diberikan ciri-ciri, tanda-tanda ya bahwa malam Lailatul Qadar itu ada yang menyebutnya malam ganjil setelah pertengahan, ya. Itu bisa 17, 19, 21 dan seterusnya. Apapun pandangan-pandangan para ulama, kita sebagai hamba Allah selalu berbaik sangka dan mengoptimalkan kesempatan yang ada. Mulai dari malam pertama, optimalkan seluruh ibadah yang ada, kesempatan yang ada. Dapat Lailatul Qadar atau tidak, yaitu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Bapak Ibu semuanya, mumpun ini malam hari pertama dan mungkin belum terlambat, mari kita bersama-sama berniat di dalam hati agar bulan suci Ramadan ini kita upayakan, maksimalkan agar meningkat kualitas dan kuantitasnya ibadah-ibadah kita. Ibadah wajib jangan disebutkan, ibadah-ibadah sunat ibadah sunat utama, apalagi ibadah wajib. Mulai dari anak-anak kita ini ya, membiasakan baca Quran, lalu kemudian i'tikaf, ya syukur-syukur bisa bersedekah, selalu berbuat baik. Kesimpulannya kita harus memiliki puasa yang berdampak. Bulan Ramadan yang berdampak. Bulan Ramadan yang berdampak itu bukan hanya berdampak diri kita dengan Allah secara individual ya. Saya sudah puasa, sudah sholat 5 waktu, udah sholat taraweh, udah witir. Nah itu berarti bagus individualnya kepada Allah. Ibadah individualnya udah bagus. Itu namanya duribat alaihimuz zillah aina ma suqifu illa bihablin minallah. Hablin minallahnya sudah bagus. Tapi puasa yang baik itu adalah, ibadah Ramadan yang baik itu adalah ibadah yang hanya bukan berdampak pada dirinya sendiri, tapi berdampak pada masyarakat. Ya, orang yang berpuasa akan semakin rajin bersedekah. Orang yang ngaji juga semakin baik kepada sesama dan sebagainya. Ini namanya puasanya atau ibadah-ibadah Ramadan yang berdampak. Ibadah individualnya, ibadah mahdanya, hubungan hablum minallahnya baik, juga ibadah-ibadah sosialnya semakin baik, termasuk cinta alamnya semakin baik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini mewakili Pak Rektor. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, dan kami tutup
dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wassa'adah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Pak Imam harus barangkali, Pak Yai yang berdoa. Pak Yai Syakur. Ini hari pertama Pak Ki harus baca doa. بنية القبول ولحصول المقصود. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن